Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miklos Andreas Pasan Purba dari kelompok 3. Sekarang kami akan mempresentasikan terkait laporan praktikum Recirculating Air Conditioning Unit. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Miklos dengan RP terakhir 098, Syafri Indra dengan RP terakhir 188, Akmal dengan RP terakhir 211, Muhammad Aufi Hakim dengan RP terakhir 198, dan juga Fadil dengan RP terakhir 217. Oke, jadi ini merupakan skema alat dari praktikum kami dan ini merupakan terkait fan speed controller dan juga terdapat ada temperature sector switch yang dimana akan digunakan sebagai alat pembantu untuk pengambilan data pengujian pada praktikum AHU kali ini. Dan juga terdapat ada voltmeter, ammeter, dan yang lain-lainnya. Lalu lanjut ke langkah-langkah percobaan. Yang pertama ada terkait instalasi percobaan. Lalu terdapat data yang akan kita peroleh selama pengujian data. Dan juga akan diawali dengan persiapan percobaan, lalu dengan cara menyalakan sistem alat praktikum dan juga cara mematikan alat praktikum setelah digunakan dalam mengambil data. Ini merupakan data hasil dari pengambilan data praktikum kali ini, yaitu terdiri dari T1 hingga T13 dan juga pembebanan preheater terdiri dari dua, yaitu dengan pembebanan 4,6 ampere dan juga 2 ampere. Yang dimana masing-masing pembebanan terdiri dari tiga variasi, yaitu fully open, half open, dan juga fully close. Berdasarkan pengambilan data yang telah dilakukan, didapatkan data dry bulb temperatur dan wet bulb temperatur yang masing-masing merepresentasikan suhu aktual udara dan suhu yang dipengaruhi oleh proses penguapan sehingga mencerminkan kandungan uap air di dalam udara. Kedua parameter tersebut kemudian digunakan sebagai titik acuan pada diagram psikometrik untuk menentukan sifat-sifat termodinamika udara lembab lainnya, yaitu temperatur titik embun atau TDU yang menunjukkan suhu saat uap air masuk mulai mengembun. Lalu ada rasio kelembapan atau X yang menyatakan massa uap air persatuan massa udara kering. Lalu ada entalpi sebagai kandungan energi total udara lembab. Ada kelembapan relatif atau relative humidity yang RH di sana yang menunjukkan tingkat kejenuhan udara terhadap uap air. Lalu ada tekanan parsial uap air, PV, ada densitas udara, ρ, dan volume spesifik. Dengan diketahui laju aliran volumetrik udara atau airflow, volume spesifik tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung laju aliran massa udara kering atau dry air mass flow. Sehingga seluruh karakteristik psikometrik udara pada setiap kondisi operasi dapat diperoleh secara lengkap. Lalu berdasarkan data yang telah didapatkan secara umum, perubahan dari full open ke full closed menyebabkan perubahan temperatur, kandungan uap air, entalpi, dan tekanan parsial uap air cenderung menurun. Sedangkan densitas udara dan laju aliran massa udara kering meningkat. Dengan kata lain, udara menjadi lebih dingin, lebih kering, dan lebih rapat pada kondisi yang lebih tertutup. Namun, secara detailnya melalui psychometric chart akan dibahas melalui slide-slide berikutnya yang dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan psychometric chart dengan variasi fully open pembebanan 2. Pengujian fully open pembebanan 2 dengan laju aliran udara konstan sebesar 10.000 meter kubik per hour dengan berdasarkan plot pada diagram psychometric dan data pada tabel pendukungnya. Sistem ini berada pada kondisi beban termal yang menghasilkan suhu udara cukup tinggi, di mana suhu dry bulb berkisar antara 28,4 derajat Celcius hingga mencapai puncaknya di angka 35,6 derajat Celcius. Pada titik suhu tertinggi tersebut, udara membawa kandungan energi panas dan uap air yang sangat besar, ditunjukkan oleh nilai entalpi atau H tertinggi sebesar 77,5 kilojoule per kilogram dry air, serta rasio kelembapan absolut atau X yang mencapai nilai maksimal sebesar 16,3 gram per kilogram dry air. Siklus proses yang digambarkan oleh garis biru di dalam diagram memperlihatkan pergerakan udara yang dominan mengalami pemanasan atau sensible heating dan sirkulasi kembali dengan nilai volume spesifik yang relatif renggang, berkisar antara 875 hingga 898 meter kubik per kilogram dry air, menandakan kerapatan udara yang lebih rendah karena pengaruh suhu yang hangat. Next.
Berikutnya merupakan variasi fully open pembebanan 4,6. Menyajikan hasil pengujian ketika beban sistem ditingkatkan ke tingkat fully open 4,6 dengan mempertahankan laju aliran udara yang sama yaitu 10.000 meter kubik per hour. Peningkatan beban ini memicu perubahan drastis pada siklus udara di mana sistem pendingin bekerja jauh lebih intensif yang dibuktikan dengan penurunan suhu dry bulb hingga mencapai 20,7 derajat Celcius. Penurunan suhu yang signifikan ini menyebabkan relative humidity melonjak tajam hingga 82,1% sehingga pada grafik psikometrik terlihat titik prosesnya bergeser jauh ke sebelah kiri mendekati kurva jenuh atau kurva saturasi 100%. Selain itu terjadi fenomena penyerapan kelembapan atau dehumidification yang efektif karena rasio kelembapan absolut atau X terpangkas ke kisaran yang lebih rendah antara 16,6 hingga 14,9 gram per kilogram dry air, mengindikasi bahwa uap air di udara telah banyak mengembun menjadi air kondensat. Suhu udara yang lebih dingin ini juga membuat massa jenis atau densitas udara meningkat hingga 1.192 kg per meter kubik yang secara otomatis mendongkrak laju aliran massa udara atau dry air mass flow ke angka tertingginya yaitu 11.775 kg per hour. Oke, next. Baik, selanjutnya ini untuk variasi half open pembebanan 2. Nah, untuk di variasi kali ini itu pertama prosesnya itu di titik satu mengalami pencampuran di titik dua. Yaitu satu itu dari udara masuk, di duanya ada pencampuran dengan udara return, sehingga perubahannya tidak terlalu signifikan. Lalu di titik dua ketiga itu merupakan preheater yang menyebabkan temperatur dan entalpi meningkat. Lalu setelah itu masuki cooling coil di titik 3 ke 4, itu terjadi penurunan temperatur yang cukup besar disertai proses dehumidifikasi. Sehingga uap air dan entalpinya ini menurun. Lalu untuk titik 4 ke 5 itu merupakan reheater sehingga temperatur dapat meningkat kembali untuk mencapai kondisi supply yang diinginkan. Sementara kelembabannya relatif tetap. Dari diagram sendiri dapat dilihat bahwa proses pendinginan dan dehumidifikasi ini merupakan yang paling dominan karena menghasilkan perubahan kondisi udara yang signifikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada variasi untuk half open dengan pembebanan 4,6. Untuk prosesnya masih sama di titik satu itu dan 2 ada pencampuran, lalu preheater di titik 2 ke 3, lalu pendinginan dan dehumidifikasi ada di titik 3 ke 4, dan 4 ke 5 itu dari heater. Nah, dari diagram sendiri eh, terlihat bahwa proses pendinginan dan dehumidifikasi itu berbeda ya dengan yang sebelumnya, dengan perbedaannya itu peningkatan pembebanan 4,6 itu menyebabkan kondisi udara setelah preheater memiliki temperatur dan entalpi yang lebih tinggi. Sehingga cooling coil harus membuang panas yang lebih besar dibandingkan kondisi pembebanan yang lebih rendah. Boleh di next. Kemudian lanjut pada fully closed dengan pembebanan 2 ampere. Pada kondisi ini, udara yang masuk ke sistem udara dan udara hasil pencampuran eh, campur bisa dilihat dari titik satu dan titik 2 memiliki temperatur kelembaban spesifik dan entalpi yang relatif rendah karena sistem didominasi oleh sirkulasi udara balik dan suplai udara segar yang sangat terbatas. Pada titik satu udara memiliki temperatur dry bulb sebesar 22,3 derajat Celcius dengan humidity ratio 10 gram per kilogram dry air. Kemudian setelah proses pencampuran pada titik 2 temperatur menjadi 20,4 derajat Celcius dengan humidity ratio 8,9 gram per kilogram dry air dan menjadikan entalpi sebesar 42,9 kilojoule per kilogram dry air. Udara yang udara kemudian melewati preheater yang ditunjukkan pada titik 2 ke 3 yang akan meningkatkan temperatur dry bulb menjadi 23,5 derajat Celcius dan meningkatkan entalpi menjadi 45,9 kilojoule per kilogram dry air akibat dari penambahan kalor sensibel. Kenaikan temperatur ini eh,
diperlukan untuk menyesuaikan kondisi udara sebelum memasuki cooling coil sehingga pengondisian udara dapat optimal. Kemudian pada proses 3 ke 4 itu temperatur temperatur udara mengalami penurunan signifikan dari 23,5 menjadi 14,3 derajat Celcius. Sedangkan entalpinya turun menjadi 39,7 kilojoule per kilo dry air. Nilai kelembapan relatif eh, cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa udara mendekati kondisi jenuh dan terjadi proses pendinginan dan disertai oleh dehumidifikasi. Setelah itu udara melewati heater pada titik 4 ke 5 sehingga temperatur kembali meningkat menjadi 19,2 derajat Celcius dengan humidity ratio relatif tetap. Proses reheating ini bertujuan menghasilkan udara supply yang pas tanpa menambah kandungan uap air. Lanjut, next. Kemudian untuk pembayaran 4,6 untuk fully closed dapat dilihat dari psikometri chartnya pada titik 1 dan titik 2 menunjukkan nilai temperatur, kelembapan spesifik, dan entalpi yang cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi pembayaran 2 pada sebelumnya. Pada titik 1 temperatur dry bulb sebesar 31,2 derajat Celcius dan humidity ratio 15,6 gram per kilogram dry air. Sedangkan pada titik 2 temperatur meningkat menjadi 31,6 derajat Celcius dengan humidity ratio 15,1 gram per kilogram dry air. Kondisi ini dapat kita simpulkan bahwa peningkatan pembebanan menyebabkan udara balik yang bersirkulasi di dalam sistem membawa panas dan kandungan uap yang sangat besar. Setelah melewati preheater pada titik 2 dan titik 3, temperatur udara meningkat lebih lanjut menjadi 38,4 derajat Celcius disertai dengan kenaikan entalpi. Hal ini disebabkan oleh karena penambahan dari kalor sensibel. Udara udara yang masuk ke cooling coil pada titik 3 ke titik 4, temperatur turun menjadi 25,0 derajat Celcius. Kemudian entalpi juga turun juga sebesar 109 kilojoule per kilogram dry air. Sedangkan humidity rasionya turun menjadi dari 27,5 gram per kilogram dry air menjadi 15,0 gram per kilogram dry air. Hal ini dapat diartikan bahwa pada proses ini terjadi pendinginan sekaligus dehumidifikasi akibat dari akibat dari kondensasi uap air pada permukaan koil. Setelah melewati heater pada titik 4 ke titik 5, temperatur udara kembali meningkat kembali menjadi 32,0 derajat Celcius dengan humidity ratio relatif konstan atau tetap berkisar rentang 15 gram per kilogram dry air. Kondisi ini menghasilkan udara supply yang dibutuhkan cukup baik. Dibandingkan pembebanan 2, kondisi pembebanan 4,6 memerlukan perubahan pendinginan yang jauh lebih besar yang ditujukan oleh penurunan entalpi pada cooling coil. Lanjut, dari praktikum kami, kelompok kami menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian serta analisis pada diagram psikometrik yang sudah dijelaskan saya dan teman-teman saya, kenaikan daya preheater 0,5 kW menjadi 1,0 kW mengakibatkan peningkatan temperatur dan entalpi udara sebelum memasuki cooling coil, sehingga beban pendinginan yang harus ditangani oleh sistem menjadi lebih besar. Kemudian semakin besar presentasi bukaan damper ke arah atmosfer, semakin banyak udara yang segar masuk ke dalam sistem. Kondisi ini akan menyebabkan temperatur kelembapan dan entalpi udara akan meningkat, sehingga beban pendinginan juga bertambah. Sebaliknya, pada kondisi damper tertutup, yang saya jelaskan fully closed, beban pendinginan cenderung lebih rendah karena udara yang masuk sistem didominasi oleh resirkulasi udara yang sudah melewati proses pengondisian sebelumnya. Besar beban pendinginan pada sistem AHU ini kita simpulkan bahwa dipengaruhi oleh secara langsung kombinasi antara daya pemanasan awal dan jumlah udara segar yang masuk ke dalam sistem. Dapat kita lihat juga tadi pada psikometri chart yaitu perubahan posisi titik-titik kondisi udara serta panjang lintasan pada proses diagram psikometrik. Saya mewakili teman-teman saya meminta maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan dalam penjelasan. Saya izin minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.